Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Brief COVID-19, Senin 3 Agustus 2020. Tes PCR COVID-19. Pemprov DKI Jakarta melakukan tes PCR secara masif untuk menemukan kasus baru secara cepat agar dapat segera melakukan tindakan isolasi atau perawatan secara tepat, sehingga memperkecil potensi penularan COVID-19. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 4.864 spesimen, 4.234 diantaranya untuk diagnosis kasus baru dengan hasil 489 positif dan 3.745 negatif. Dari 489 kasus tersebut, 130 kasus adalah akumulasi data dari 7 hari terakhir yang baru dilaporkan. Untuk jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 39.003. WHO menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang, bukan spesimen per minggu, atau 1.521 orang per hari. Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat dari standar WHO. Kondisi wabah di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui testing. Strategi tes lacak isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah. Jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO berakibat makin banyak kasus positif yang tidak terlacak, sehingga semakin banyak pula yang tidak diisolasi dan semakin meningkatkan potensi penularan COVID-19. Adapun Jakarta telah memenuhi standar itu, bahkan melebihinya. Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 47 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan biaya tes kepada laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program. Kasus COVID-19 dapat kami sampaikan penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 489 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 7.411 kasus, yaitu orang yang masih dirawat ataupun isolasi mandiri. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini sebanyak 22.443 kasus. Dari jumlah tersebut, 14.165 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 867 orang meninggal dunia. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir, antara tanggal 22 sampai 28 Juli 2020, di Jakarta sebesar 6,9%, sedangkan Indonesia sebesar 14,8%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Namun, persentase kasus positif ini hanya bisa dianggap valid bila standar jumlah tes yang dilakukan telah terpenuhi. Bila jumlah tesnya sedikit atau tidak memenuhi standar WHO, maka indikator persentase kasus positif patut diragukan. Menangani wabah dengan protokol kesehatan. Selama vaksin belum tersedia, maka penularan wabah harus dicegah bersama-sama dengan disiplin menegakkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari. 1. Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak. 2. Selalu jalankan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, menjaga jarak aman antara 1,5 sampai 2 meter,
Dan yang ketiga, seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Serta yang keempat adalah ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kolaborasi tangani COVID-19, Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikian Daily Brief pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.